Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengenai materi konseling strategis. Sebelumnya, perkenalkan, halo, saya Muhammad Kosya Raffi dari kelas 6B, mata kuliah praktek konseling individu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Kosya Raffi dengan mbaknya siapa? Mbak Putri. Oke, baik. Mbak, sekarang umur berapa? Umur saya 28 tahun. Baik. Mbak anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya memiliki 1 adik laki-laki. Oke, baik. Berarti Mbak ini tinggal sama orang tua Mbak? Iya. Masih tinggal sama orang tua. Nah, itu apakah ada peraturan dalam keluarga Mbak? Mungkin peraturan yang dulu sampai sekarang masih terasa ada, tapi itu peraturan itu saja, yang lainnya sudah tidak. Apakah bisa dijelaskan peraturan itu apa, Mbak? Peraturannya itu seperti kita itu nggak boleh pulang sampai larut malam. Itu di jam berapa Mbak? Jam 10-an 10 malam. Jadi ketika sudah jam 10 malam itu kita sebagai anak, saya dan adik saya jam 10 itu harus sudah ada di rumah. Itu mulai dari kapan Mbak? Yang mulai dari dulu waktu saya masih sekolah sampai sekarang masih berlaku. Berarti sampai sekarang juga masih berlaku ya? Iya, betul sekali. Sampai apa ya? Pokoknya jam 10 itu tidak boleh masih di luar, harus di dalam gitu, di dalam rumah. Harus udah di dalam rumah. Apakah banyak pernah melanggar? Pernah. Itu biasanya melanggarnya kan apa? Ya gini ya Mas, waktu dulu saya yang masih zaman sekolah ya, terutama kuliah, terkadang kan kita ada tugas, otomatis kita mengerjakan tugas kelompok tersebut kan. Iya. Jadi kita sampai rumah sudah malam. Dan sekarang dulu sebelum saya menikah, tetapi saya sudah bekerja, otomatis terkadang kan ada pekerjaan yang memang mengharuskan ya kita kayak kelompok gitu sama teman juga, ya otomatis pulangnya juga pasti malam sekitar jam 10-an. Sampai sekarang karena suami saya itu berjualan, mempunyai toko fotokopian, dan tutupnya itu sebenarnya dari sananya itu sekitar jam 10 kurang, tapi karena ada waktu buat nutup sama perjalanan sampai rumah ya sekitar jam 10 lebihan lah ya. Itu perasaan Mbak ketika melanggar itu gimana? Ya perasaannya waktu dulu mungkin saya merasa ya takut ya, karena itu suatu peraturan. Tapi untuk saat ini ya karena kondisinya saya mengikuti suami ya seperti itu biasa. Bagaimana respon kedua orang tua Mbak mengenai Mbaknya telat pulang atau pulangnya itu larut malam jam 10 lebih gitu? Responnya ketika misal kita belum sampai rumah ya sekitar jam 10-an, itu otomatis HP akan berbunyi terus dan akan telepon terus. Sampai di rumah pun kita baru sampai, biasanya kita langsung ditanyain habis kemana, ngapain. Itu
ketika tahu ada telepon itu mbaknya gimana perasaannya? Ya kalau memang pekerjaan, kalau biasanya kan sekarang kan lebih ke pekerjaan ya. Kalau pekerjaannya emang susah ya terkadang ya terbawa emosi marah, karena di sini kita lagi fokus buat menyelesaikan biar cepat selesai, tetapi di sini kita diteleponin terus menerus seperti itu. Apakah ketika mbak pas waktu pulang malam terus dimarahin, mbak mengulangi lagi? Sebenarnya sih untuk mengulangi atau tidaknya ya, karena itu kan saya juga terlambat karena ada alasan. Ketika saya sendiri lah ya, misal memang beda tugas, nggak ada pekerjaan yang mengharuskan saya harus pulang larut malam, ya saya nggak akan melanggar peraturan tersebut. Berarti itu ya mbak, dalam keluarga mbak masih ada peraturan-peraturan Ya masih, sampai saat ini? ya masih sampai saat ini. Mungkin ada kelonggaran ya karena memang saya sudah berkeluarga. Nah, mengenai peraturan dalam keluarga nih, tanggapan mbak dalam menanggapi peraturan yang ada di keluarga itu gimana? Kalau menurut saya sih ya sebenarnya peraturan itu kan dibuat oleh orang tua kan, karena orang tua juga khawatir ya, terutama saya sebagai anak perempuan pulang terlalu malam ya otomatis orang tua khawatir. Dan ketika saya berumah tangga ya sebenarnya peraturan itu ya nggak usah terlalu yang seperti dulu gitu loh, karena saya juga ke suami, karena suami saya juga bekerja berdagang, yang dimana terkadang kita planningnya ya jam 9:30 itu kita sudah mulai berberes-beres kita pulang. Tetapi kalau ada pembeli kan kita juga nggak enak kalau sampai menolak rezeki kan, terus juga sama aja kan kita nolong orang lain. Seperti itu harusnya sih. Menurut saya ketika saya sudah menikah ya agak diberi kelonggaran, karena memang saya juga pergi ke suami, pulang juga sama suami. Terkadang juga kalau mau menyelesaikan pekerjaan pun ya saya izin dulu, nggak langsung kayak nyelonong gitulah ya bahasanya sekarang seperti itu. Ya udah mbak, sebelumnya terima kasih ya mbak sudah datang ke sini. Ya sama-sama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya mbak perkataan saya yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.